Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Sekarang saatnya gue rekomendasiin beberapa tas di sini. Karena kalau lu lihat di beberapa komentar video-video gue, apalagi produknya Array yang ketika gue review, itu banyak banget yang minta tas gunung, tas semi carrier, sama tas day pack. Termasuk waist bag juga sebetulnya. Karena memang seperti yang kita tahu, Array itu udah komplit, termasuk udah komplit untuk kategori tas-tas yang disediakan. Waist bag-nya ada, day pack-nya ada, dari mungkin 10 liter sampai 30 liter ada, semi carrier-nya juga ada, terus tas gunungnya pun ada. Nah sekarang gue datengin beberapa kategori di sini. Ada semi carrier Toba 35 plus 5 liter di sini. Terus ada juga day pack Hideaway 25 liter. Terus ada dua waist bag yang agak besar di sini, sama ada waist bag yang ukurannya lebih kecil. Nah nanti sengaja sebetulnya gue datengin beberapa ukuran di sini, karena pada akhirnya nanti lu pilih aja sesuai kebutuhan lu tuh yang mana sebetulnya. Pokoknya di sini ada 4 tas yang akan gue rekomendasiin di video ini. Nah untuk bahannya sendiri, bahan yang dipakai oleh Toba ini semi carrier, terus ada D-pack sama waist bag ini semuanya sama bahan nylon. Karena kalau bahan nylon ini ya memang udah terkenal awet lah dalam jangka panjang sebetulnya. Makanya untuk bahan-bahan yang dipakai di sini itu memakai bahan nylon di semua tas yang ada di video kali ini. Kita bahas satu-satu di sini. Yang gue bahas di sini ada waist bag dulu. Ini waist bag scope, waist bag paling kecil dibandingkan yang satu lagi yang Fiverr. Untuk dimensinya ini 29 cm ya, kali 12 cm kali 3 cm. Jadi termasuk waist bag yang mungil termasuknya. Kita pakai aja biar nanti lu ada gambaran ketika dipakai di dada itu atau di pinggang itu seperti apa dan bentuknya segimana gitu. Nah, kurang lebih seperti ini untuk bentuk ketika dipakai di dada. Kalau dipakai di pinggang itu mungkin akan lebih simpel juga kelihatannya. Nah, ini untuk dipakai di pinggang kayak gini nih. Jadi sebetulnya ini waist bag yang bisa lu pilih ketika lu mungkin kegiatannya itu dalam seharian lu, dalam keseharian lu itu paling ngebawa handphone, dompet, charger udah kayak nggak terlalu banyak gitu kan. Jadi cukup banget nih. Untuk ruangannya atau kompartemennya ada apa aja. Di bagian belakang ini nggak ada kompartemen apapun. Di bagian tengah ini ada kompartemen utama yang lumayan gede sebetulnya. Jadi kompartemen ini cukup banget yang tadi gue bilang. Terus di bagian depannya juga ada kompartemen yang menggunakan resleting yang disekat dengan bahan mesh nylon di sini ya. Jadi barang-barang kecil itu kemungkinan akan tertata rapih di sini karena memang disediakan untuk kompartemennya. Tuh bisa lihat. Di bagian depan ada kompartemen atau front pocket yang lumayan mungil nih. Jadi ruangan kompartemennya ini dari jahitan sini nih. Jahitan sini sampai bawah sini ini untuk volume front pocket. Nah, untuk semua jahitannya pun di sini yang rentan untuk sobek tuh udah memakai bahan-bahan Bartek atau memakai jahitan Bartek di sini. Jadi aman banget untuk sudut-sudut atau bagian-bagian yang rentan untuk sobek itu kemungkinan udah aman karena udah menggunakan jahitan Bartek di sini. Bisa lo pilih di sini. Untuk harganya udah gue cantumin di deskripsi video ini. Waist bag scope. Lumayan nih. Jadi kalau emang lu lebih suka waist bag yang mungil bisa lo pilih ini. Tapi kalau emang lu orang-orang yang mempunyai atau sering dalam keseharian itu membawa barang yang lumayan agak banyak, lu bisa pilih si waist bag ini karena waist bag ini lebih besar dan terlihat lebih banyak kompartemen yang lumayan agak besar juga untuk ruangannya di sini. Kita lihat di sini dari tali webbingnya aja ini udah beda banget untuk ukurannya. Ini ukurannya terlihat lebih kecil yang scope ini, untuk yang Fiverr ini lebih besar untuk ukuran tali webbingnya. Kalau kita pakai itu akan seperti ini nantinya nih posisinya tuh, agak lebih lebih ideal gitu untuk bentuknya atau untuk ukurannya. Karena untuk dimensinya sendiri ini 31 cm kali 15 cm kali 4 cm. Jadi termasuk kalau lu tanya gue lebih cenderung akan memilih yang ini karena memang gue ketika keseharian gue bawa barang-barang agak banyak termasuk power bank juga. Jadi ketika nantinya lu punya barang-barang yang lumayan banyak dibawa dalam keseharian lu, gue sarankan pilih ini aja. Kalau yang simpel-simpel lu pilih ini aja. Kita lihat kompartemennya.
Untuk bagian belakang itu memang terasa lebih hangat dan empuk karena memang di sini dikasih busa-busa. Yang mana ketika nantinya lu mungkin memakai waistbag ini, dada lu akan terasa aman aja gitu karena memang di bagian sini ada busa-busa. Ketika dipakai di pinggang pun, menurut gue ini ukurannya tidak terlalu besar juga, pas banget lah. Jadi ukuran-ukuran ideal untuk sebuah waistbag. Kita lihat di bagian belakang sini langsung terlihat ada resleting. Di sini termasuknya pocket belakang ya, pocket belakang karena memang untuk posisinya itu ada di bagian belakang, bukan ada di tengah. Jadi ini pocket belakang. Dan pocket belakang sini tuh lumayan gede dari ujung jahitan sini ke bawah sampai ujung jahitan sini tuh untuk keseluruhan ruangan yang ada di bagian pocket belakang. Jadi lumayan gede juga untuk ruangan di bagian belakangnya. Terus ada ruangan utamanya di bagian tengah sini. Nah, untuk ruangannya ini lebih gede sebetulnya. Di sini ada 2 skat untuk penyimpanan barang-barang kecil. Cuman bedanya ini punya kompartemen memakai resleting dan mesh nylon. Kalau ini nggak ada, polos aja, hanya ada 2 kompartemen aja di sini. Terus bagian pocket depannya juga lumayan gede dari sini nih ukurannya nih. Tuh, jadi untuk si ukuran front pocketnya lumayan besar juga. Ini menurut gua ukuran yang ideal dan bisa jadi salah satu pilihan ketika lo membutuhkan waistbag yang ukurannya itu terbilang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Ideal banget untuk ukuran waistbag Fiverr ini dari Are Outdoor Gear. Nih bisa jadi salah satu alternatif pilihan ya untuk kedua waistbag ini. Kita lanjut ke barang berikutnya. Di sini ada D-Pack sama ada semi carrier. Kita bahas D-Pack-nya aja dulu. Untuk pamungkasnya nanti ini belakangan aja. Karena untuk si D-Pack ini menurut gua ukuran yang cukup juga kalau memang lu seseorang yang berkegiatan ke kantor tiap hari atau mungkin nantinya ke kampus atau dalam keseharian lu itu membawa laptop ini cocok banget karena di sini tempat laptop dan tempat barang-barang lainnya ini dipisahkan. Kita lihat langsung nih. Oke. Ini serinya Hideaway 25 liter ya. Jadi ukurannya itu 25 liter. Termasuknya masih D-Pack. 25 itu udah semi carrier. Jadi kalau 25 ini termasuk D-Pack aja. Kita lihat untuk ukurannya sendiri itu sebetulnya apa ya? Cocok untuk semua kegiatan. Lu anak SMA bisa pakai ini. Bahkan kalau emang lu kuliah tiap hari harus bawa laptop, ini cocok juga karena untuk ukurannya ini ideal banget, tidak terlalu gede dan tidak terlalu kecil. Sekarang kita lihat ada kompartemen apa aja di tas Hideaway 25 liter ini. Kita ke bagian depan dulu aja kali ya. Kita ke bagian depan. Di bagian depan ini terlihat banyak sekali resleting. Kita buka resleting yang paling depan dulu. Ini front pocket yang posisinya ada di paling depan. Dan di sini ada beberapa kompartemen lagi yang tadi gue bilang kalau emang lu seseorang yang pekerja kantoran, lu mungkin memerlukan ruangan-ruangan kecil untuk menyimpan kalkulator mungkin atau ballpoint atau spidol kayak gitu-gitu bisa banget disimpan di sini. Jadi terlihatnya rapih gitu, nggak acak-acakan gitu. Terus kita ke bagian front pocket kedua. Nah di bagian sini tidak ada kompartemen sekomplit di bagian depan karena memang di sini aja udah komplit sebetulnya. Di sini sebetulnya lebih ke ruangan yang lebih gede dibandingkan bagian depan karena untuk ruangannya sendiri itu sampai bawah sini nih, sampai bawah sini. Dari sini sampai ke atas sini tuh. Nggak sampai di situ aja. Ini dia untuk ruangan utama dari si tas ini. Gede ya. Gede banget nih untuk penyimpanan berkas-berkas lu. Map coklat kayak gitu-gitu ini cukup banget. Karena memang di sini ruangannya tuh bener-bener gede. Dan di bagian sini ada apa nih? Di sini tuh ada ruangan lagi. Ini sebetulnya nantinya ketika lo memiliki tas ini agak bingung. Kok di sini ada kabel-kabel nih? Nah, ini kabel untuk apa sebetulnya nih? Ini kabel untuk pengecasan handphone lu atau laptop lu nantinya. Di sini dikasih tempat yang nantinya di dalam sini tuh harus dicolok dengan power bank. Kita ada power bank. Ini akan ada 2 kabel nih. Ini kabel yang tentunya USB kayak gini. Ini kabel untuk ke power bank nantinya nih. Bisa lo colok langsung ke power bank. Untuk kabel satunya lagi untuk mendengarkan musik, ini untuk handsfree sebetulnya. Jadi memang di sini dikasih untuk pengecasan sama dikasih untuk lubang handsfree juga. Jadi untuk si power bank-nya atau untuk handphonenya nanti ketika mendengarkan musik disimpan di pocket ini aja karena memang udah disediakan di sini. Nah, outputnya di mana bang? Outputnya di bagian sini, di bagian kiri sini.
Lu tinggal colok aja ke sini. Tadi kan dalamnya udah ada power bank ya. Tinggal lu colok aja ke sini. Nah, kita lihat langsung nyala nih harusnya nih. Nah, langsung kelihatan ngecas ya. Aman banget nih. Jadi, untuk kabel yang ada di sini benar-benar berfungsi. Jadi, ketika lu mau melakukan traveling, ini traveling enak banget nih. Lu sambil ngecas, sambil selfie segala macam, sambil nge-vlog segala macam, tapi baterai tetap terisi dengan aman dan nyaman juga. Karena power bank-nya di bagian dalam, lu tidak usah bingung menyimpan power bank di mana. Power bank udah di bagian dalam aja, lu tinggal colok aja kabelnya ke sini. Udah, tinggal sambil jalan, sambil traveling, sambil chat-chatan, kayak sambil selfie, sambil nge-vlog, aman banget dan nyaman banget lah pokoknya. Jadi salah satu fitur yang mungkin tidak dipunyai oleh DPEK lain di sini. Array sudah menyediakan DPEK yang bisa dipakai untuk harian, kantoran, bahkan untuk traveling. Ini sangat cocok banget. Itu untuk ruangan utamanya. Dan masih ada ruangan lagi, ada 2 lagi ya. Kayak gak habis-habis nih ruangannya. Ruangan yang berikutnya itu bukan menggunakan resleting untuk penutupannya, tapi menggunakan kayak semacam dryback gitu, pelipatan gitu. Kita buka dulu di bakal sini, kiri, sama di kanan. Jadi bakalnya ada 2. Lu tinggal buka aja di sini. Nah, ini kayak semacam dryback kayak gitu. Ini ada ruangan lagi nih untuk penyimpanan berkas-berkas, bisa di sini juga sebetulnya. Karena untuk ruangannya itu lebih tinggi dan lebih luas juga nih. Bisa lihat aja di sini untuk ruangannya. Jadi untuk keperluan lu nantinya di sini dipikirin aja nih, enaknya buat nyimpen apa di sini, masih ada ruangan. Kita ke ruangan terakhir, yaitu terlihatnya di bagian belakang di sini nih. Jadi ruangannya itu di bagian sini ada resetting, tinggal lu buka aja. Tinggal lihat di sini ada ruangan untuk laptop di sini. Kenapa gue rekomendasikan laptop disimpan di bagian belakang sini? Karena di bagian sininya ada busa yang tebal dan di bagian sini juga terasa busa yang tebal. Jadi memang ketika lo memilih tas untuk penyimpanan laptop itu jangan sembarangan. Usahakan ada busa yang tebal kayak gini di bagian depan sama di bagian belakang laptop itu sendiri. Jadi dijamin aman untuk penyimpanan laptopnya di sini. Kalau back systemnya sih back system umum sebetulnya seperti DPEK biasanya, cuman bedanya di sini dikasih busa-busa. Karena DPEK itu rata-rata tidak memakai busa, kalau ini dikasih busa. Agar ketika nantinya lo traveling memakai tas ini, kalau traveling itu kan memakai tasnya itu 2 jam, 3 jam, kadang-kadang lebih lama dibandingkan kita ke kantor. Makanya dikasih agar ketika lo memakai tas ini berjam-jam tetap nyaman. Side pocket nih, side pocketnya ini ada 2 lapis yang memakai resleting 1. Kalau emang lo mau menyimpan botol-botol minum, langsung masukin ke sini aja karena di sini ada 1 skat lagi untuk penyimpanan botol minum di sini. Di kanan sama di kiri ada semua. Dan kalau kita lihat ke bagian bawah sini, ini ada easy access, semacam easy access, tapi ini sebetulnya ruangan ya, ruangan lagi di bagian bawah sini. Ada ruangan untuk penyimpanan barang-barang juga di sini. Lu bisa menyimpan jaket mungkin di sini, jaket-jaket tambahan lu, atau tadi yang gue bilang jas hujan bisa disimpan di sini juga. Pokoknya barang-barang yang diperlukan secara cepat pengambilannya, seperti halnya tas keril, bisa disimpan di bagian sini. Dan di bagian bawah sini juga ada rain cover. Nah, jangan takut ketika lo nantinya memiliki tas ini, nggak perlu bingung lagi untuk membeli rain covernya karena udah ada rain cover di sini. Tuh, rain covernya juga warna merah, jadi lebih aman lah ketika musim hujan kayak gini. Wah, kayaknya rain cover perlu banget sih menurut gua. Gimana? Komplit banget kan untuk si tas Area Hideaway ini? Gua rasa sih lu ngiler ya pengen tas ini, gua udah punya. Kalau emang lu seseorang yang selalu bepergian tiap hari maupun ke kantor, sekolah, traveling, bisa sikat, bisa jadikan alternatif pilihan untuk si tas ini karena fiturnya komplit banget sih menurut gua. Oke, sikat aja lah tanpa ragu. Kita lanjut ke tas yang terakhir. Ini tas Toba 35/5 liter. Toba itu ada berapa ukuran ya? Kalau nggak salah tuh ada 2 ukuran apa 3 ukuran gitu ya. Karena gue tuh pernah nge-review yang 60 liter juga, kalau ini yang 35/5 liter. Nanti lu lihat aja pilihan ukuran-ukurannya. Yang pasti ini Toba tas semi carrier ya. Bedanya sama ini DPEK, ini semi carrier. Semi carrier ini bisa dipakai naik gunung juga. Untuk perjalanan 1 sampai dengan 2 hari aja sebetulnya. Karena kan untuk kapasitasnya sedikit dibandingkan yang 50, yang 60 bisa 3 sampai 5 hari. Kalau ini disarankan 1 sampai dengan 2 hari aja. Untuk bahannya sama aja, untuk bahannya itu memakai bahan-bahan nylon. Ya, kalau Array sih nylonnya udah kuat banget, jadi awet dalam jangka panjang. Kita lihat fitur-fiturnya di sini, ukuran 35/5,
Terus untuk di bagian atasnya dulu, kita ke top lid-nya dulu. Di bagian depan tidak ada ruangan, di bagian belakang ada kompartemen atau ruangan di bagian atas ini. Nih, ini ruangannya lumayan gede, dan ini sebetulnya ruangan untuk penyimpanan rain cover itu sendiri. Karena memang untuk di bagian bawah itu tidak ada kompartemen untuk penyimpanan rain cover, jadinya di bagian atas. Ini masih bisa sih menyimpan headlamp atau menyimpan P3K. Atau lampu-lampu darurat gitu, bisa banget, walaupun di sini sebetulnya ada rain cover karena ruangannya ini masih besar. Ruangannya ini sampai depan sini nih. Tuh, ruangannya lebih besar. Jadi walaupun di sini udah ada rain cover, tapi masih bisa menyimpan headlamp atau P3K atau ponco di dalam atas sini, di bagian top lid sini. Kita lihat ke bagian dalam pembukaannya. Ini pembukaan bagian dalamnya sebetulnya sama aja pakai mode serut. Tuh, pakai mode serut, jadi ini masih ada space lumayan sedikit. Ini masih ada space yang lumayan, jadi ketika lo mau melakukan packaging yang agak banyak, masih bisa. Di sini masih ada ruangan lumayan lah. Kalau kita ngomongin front pocket, si Toba sih nggak punya front pocket ya. Yang 60 gue agak lupa nih, kayaknya nggak punya juga. Kalau yang 35+5 ini tidak mempunyai front pocket. Hanya saja di sini ada holder untuk trekking pole, ada di kiri sama di kanan sini. Terus di bagian bawah sini ada quick access untuk pengambilan sleeping bag atau barang-barang yang ada di bawah sini. Seperti halnya tenda. Tenda itu biasanya disimpan di paling bawah. Itu ketika nantinya lu nyampe tempat camp, pengambilan tenda bisa dilakukan secara cepat. Terus di bagian sini nggak ada apa-apa, hanya ada tali di sini untuk kaki trekking pole, nantinya disangkutin di sini aja. Terus kita ke bagian side pocket. Ada 2 tali kompresi, ada di bagian atas sama di bagian tengah sini. Tali kompresinya ini tidak bisa untuk menyimpan matras karena memang untuk si tali yang disediakan di sini pendek banget di sini. Paling lu bisa nyimpen untuk frame tenda bisa di bagian atas ini. Jadi frame tenda itu jangan di bagian dalam karena akan makan banyak tempat. Disimpan di bagian side pocket aja. Untuk tumbler sih lumayan banget di sini, kanan sama di kiri. Sama aja ya, di kanan sama di kiri, nggak ada tambahan apapun. Aman untuk fitur-fitur bagian depan sama kiri kanan. Terus kita bahas ke bagian back systemnya di sini. Back systemnya sih sama aja sebetulnya dengan ukuran yang 50 liter atau 60 liter. Di sini punya back system yang memakai busa yang empuk di sini. Empuknya tuh bener-bener kerasa banget bantalannya. Gue percaya sih kalau Are aman banget lah untuk busa yang digunakan di setiap back systemnya ini udah memenuhi standar banget. Artinya tidak terlalu pegal nantinya dan tidak terlalu gerah nantinya. Yang pernah gue pakai itu Are Atmos ke Gunung Prau itu lebih kerasanya itu justru di bagian pundak sini karena Atmos itu agak tipis ya untuk si back system atau shoulder strapnya. Kalau ini terasa lebih tebal nih untuk si busa yang ada di shoulder strap ini dan terasa lebih panjang nih untuk si shoulder strapnya tuh sampai bawah gini. Biasanya kan cuma sampai sini nih. Untuk si shoulder strapnya ini terasa lebih panjang. Dan untuk di bagian hip beltnya sama empuknya, di bagian ini sama empuknya juga. Kita coba aja nih untuk back systemnya. Tuh kan. Ya sama aja sih dengan Toba yang 60 liter, cuman bedanya itu ya posisi hip beltnya itu terasa lebih di atas banget posisinya. Karena memang ini ukurannya kan lebih kecil. Jadi kalau emang lu nantinya kurang nyaman, lu tinggal turunin aja. Hingga pas di bagian pinggang nantinya. Nah, tadi kan gue bilang si shoulder strapnya ini terasa lebih panjang. Karena memang yang tadi gue bilang ketika nantinya lu mungkin pakai tas 35+5 liter ini akan terasa lebih, posisinya tuh terasa lebih atas. Artinya posisi hip beltnya terasa lebih atas. Bisa diturunin lagi. Sehingga ketika diturunin, kalau carrier-carrier biasa ketika diturunin ini, posisi shoulder strapnya ini akan di sini. Kan tadi gue bilang di shoulder strap ini dikasih lebih panjang. Fungsinya untuk itu. Ketika lu melakukan settingan pada carrier ini sehingga diturunin ke bagian bawah lagi sehingga si hip beltnya pas di pinggang, jangan takut untuk posisi shoulder strapnya akan di atas karena di sini lebih panjang jadi aman banget untuk posisi carrier yang idealnya itu. Jadi ini posisinya tinggal lu setting aja nantinya, sesuaikan aja dengan ukuran torso lu untuk si Toba 35+5 liter ini. Oke banget sih menurut gua. Maksudnya kayaknya gua udah agak capek gitu ngebawa tas yang gede-gede 60 liter, 50 liter. Kayaknya ukuran yang kecil kayak gini lebih asik gitu. Bisa lebih cepat kita untuk jalannya lah. Oke,
Ada 4 tas di sini dari Area Outdoor Gear. Ada semi carrier dari Area Toba 35/5 liter. Terus ada D-Pack Hideaway 25 liter. Terus ada waist bag scope. Terus ada waist bag Fiverr. Tinggal lu pilih aja sesuai kebutuhan lu, sesuai yang lu butuhkan saat ini. Kalau emang lu bosan pakai tas-tas yang 60 liter, 50 liter, lu pilih ini 35/5 aja. Terus kalau lu pengen tas yang bisa dipakai harian, sekolah, ke kampus, dan traveling, pilih yang Hideaway 25 ini. Kalau emang lu butuh waist bag yang mungil-mungil, bisa pilih yang scope ini. Kalau emang lu butuh waist bag yang lebih besar, lebih ideal bentuknya dan ukurannya, pilih waist bag yang Fiverr ini. Tinggal lu pilih aja sesuai kebutuhan lu. Udah gue cantumin untuk semua link pembelanjaan keempat tas ini di deskripsi video ini. Tinggal lu klik aja, langsung tinggal check out aja sebelum kehabisan, dan mudah-mudahan sih masih ada diskon. Oke, tinggal sikat aja. Kalau emang lu suka dengan konten ini, silahkan like sama share aja biar teman-teman lu juga pada tahu ada tas-tas murah nih dan segitu bagusnya lah dan segitu komplitnya untuk fitur-fiturnya. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan subscribe. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.